Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam peromongan ini karena peromongan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Iya Mas, sebelumnya saya minta maaf ya Mas ya, saya bukan anaknya Mas Sandro, tapi tanyanya ke Mas Sandro. Bos, biasa, Begini Mbak. Mas, Nggak apa-apa. Boleh. Lanjut. tapi saya Nggak ada saya setiap hari dengerin YouTube-nya Mas Sandro. nggak ada anak-anakan di sini. Siapapun yang ingin bertanya, nelpon, diangkat saya jawab. Anaknya sopo-sopo gak menjadi persoalan, Mbak, karena itu bukan poin saya. Oke, Iya Mas, silahkan. ya sebelumnya saya sudah tanya sama agent saya, tapi Mm-mm. kalau ditelepon nggak diangkat, kalau di chat nggak bales-bales gitu loh Mas. Terus Siap. sudah beberapa bulan tetap aja nggak ada dikasihnya sama majikan saya. Mm-mm. Begini Mas, saya kan masuk majikan itu tahun 2022 bulan 10 tanggal 3. 2002 bulan Lalu 10 tanggal 3. ya, Terus lalu 2024 bulan 10 tanggal 3 itu kan saya finish. Tapi di 2023 bulan 8 saya cuti. Perjanjian cuti itu sebelum tanda tangan masuk ke majikan itu. Terus saya dikasih 13 hari libur ke Indonesia. Bulan 8 itu saya menerima gaji tidak utuh. Terus dipotong 7 hari. Katanya hitungannya dia menghitung 1 tahun ada libur 7 hari itu. Jadi saya hanya menerima gaji saya dipotong 7 hari itu. Saat renew saya terus tiket belinya gandengan, majikan separuh, saya separuh. Terus saat renew kontrak sampai sekarang itu saya tidak dikasih uang separuhnya tiket dan uang liburan saya itu. Terus? Nah, saya tanyakan, saya berhak menerima berapa hari cuti itu dan uang tiketnya apakah masih menerima juga? Sekarang saya ada di majikan itu juga. Oke, sudah belum? Ya, sudah. Terima kasih. Ini kudu ditulis, Mbak. Kalau kayak gini nih harus ditulis. Harus Ya, terima harus kasih. ketemu, harus dibetulkan. Tapi kalau sampean tidak terima atas yang mereka lakukan, yang pertama, sampean bikin oret-oretan. Sampean tulis Ya, semuanya. sekarang saya sudah ambil pulpen. Ya, oret-oretannya bukan yang saya yang ngomong, tapi dari apa yang sampean keluhkan tadi sampean tulis sendiri, ya kan? Sampean tulis sendiri. Jadi berapa kontrak, terus uangnya berapa itu sampean tulis semuanya, seret. Nah, setelah sampean tulis semuanya, sampean datang ke agent, itu yang pertama. Ya, jadi bukan telepon, sampean datang ke agent bertanya. Tapi sebelum melakukan itu, saya tanya dulu, sebelum sampean melakukan itu semuanya, sampean masih feeling kerja di majikan ini enggak? Nah, saya jawab ya, Mas. Ya, itu jawab dulu. Nah, kenapa saya membahas soal ini? Soalnya itu dulu kan saya menjaga bapaknya. Bapaknya meninggal, saya dibawa ke sini belum finish. Terus setelah renew itu maafan gitu loh Mas. Makanya saya setelah menyelesaikan ini pengen banget ke Mas Sandro gitu. Apakah jika saya ngebreak itu susah menunggu visa apa gitu, pokoknya banyak yang saya curhatkan gitu loh Mas. Makanya dari itu saya ingin menyelesaikan kontrak yang pertama yang belum diselesaikan. Saya takutnya nanti kalau terkumpul sama yang kontrak baru dia sayanya budrek mumet gitu loh Mas. Ya berarti kalau kayak gitu mendingan sampean kesini aja, kemudian kita jelaskan, terus habis itu sampean tanya potensi ngebreak untuk cari majikan lagi kan bagaimana. Jadi kalau kayak gitu kan lebih enak. Tapi kalau kita ini membicarakan hal yang menurut saya penting dan itu melibatkan apa uang berapa yang harus diterima, uang apa yang harus enggak, otomatis kan kalau cuman omongan kayak gini kan rodok gelambiar, Mbak.
Kalau sampean datang ke sini meminta penjelasan bagaimana seperti apa, nah itu kan akan jauh lebih enak. Kalau cuman by phone kayak gini terus ngomong terus dicatat, ya kan? Aku ya jelasinnya rada gampang, bisa dipahami nggak? Nggak yakin, bisa dipahami nggak? Iya bisa Mas. Nah, Bisa, kalau bisa. sampean datang, aku belum terima ini ditulis. Kontraknya sampean segini, segini, segini. Sehingga kita tahu sebenarnya yang menjadi HE sampean itu berapa dan bagaimana. Terus ketika sampean memang juga sudah maafan, menurut saya ya nggak usah dilanjut di kontrak. Cari aja majikan yang baru. Break interminate itu menurut saya ya sudah bagian dari konsekuensi, nggak ada menjadi persoalan daripada maafan, kan seperti itu. Tapi hak-hak itu semuanya kan harus kita selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan hak-hak itu ada dua kemungkinan. Yang pertama datang ke agent, kalau dia nggak ngerespon ya sudah, nggak direspon sama agent, nggak mau menjelaskan, oke. Kedua, boleh ke KJRI atau langsung ke labor departemen, menanyakan hal itu ke labor departemen. Ya, karena yang menjadi penengah antara sampean dengan majikan itu ya KJRI. Kalau KJRI itu sampean dengan agent, jarang sama majikan. Jadi yang dipanggil agentnya untuk bisa menyelesaikan. Itu kalau ke KJRI. Tapi kalau ke labor departemen langsung dengan majikannya, sampean mediasinya. Perselisihan itu bisa dipahami nggak? Karena Bisa perselisihan Mas, itu bisa. tidak bisa dengan saya, ya. Perselisihan saya hanya ingin menunjukkan gambaran, oh ini Mbak, sampean harusnya terima ini, terima ini, terima ini, terima ini secara peraturan. Tapi untuk hasil akhirnya, ya kan, sampean tinggal langsung ke labor. Kalau sampean mau langsung dengan majikan, tapi kalau lewat agennya sampean ke KJRI, nanti agennya akan dipanggil oleh KJRI. Itu perselisihannya, ya gitu. Atau sampean ngomong ke majikan, catatannya sampean buka, tunjukkan ke majikan, majikan ada itikat baiknya enggak, gitu loh, bisa dipahami. Ini bukan persoalan, menurut saya bukan persoalan yang berat, ini hanya persoalan perselisihan hitungan, bisa dipahami enggak? Iya, iya, iya Mas. Karena dari itu menurut saya ini kan bukan masalah berat dan saya pikir tidak mungkin sampai ke KJRI gitu apa. Ya salah eh sampean, justru karena nggak berat itu harus dilaporkan ke sana. Jadi kembali lagi, nek sampean gak gelem lapor karena sampean kebingungan dan semuanya, artinya sampean membiarkan majikan itu ngambil HE sampean, bisa dipahami nggak? iya Mas, Nah itu yang paham. aku nggak sepakat. Anak-anak itu selalu mau ngomongnya sama YouTuber aja. Giliran kita ngasih solusi untuk maju perang, malah takut. Sampean ini kan nggak terima toh dengan apa yang diperlakukan oleh majikan sampean, ya kan? Ya Enggak nggak? Mas, enggak cocok oleh Hitungannya sampean saya kan. itu memberi hati gitu. Nah, hitungannya sampean kan nggak cocok. Ini bukan persoalan hati dan apapun. Ini persoalan adalah hitungan, ya kan? Kalau hitungannya nggak cocok ya nggak apa-apa. Kita minta tempat untuk yang bisa menjelaskan hitungan tersebut. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya, bisa Mas. Hmm. Terus dia selalu bilang dan memberikan hanya uang itu tapi cuma 7 hari. Katanya yang saya belum bayar kan 7 hari. Terus engkel-engkelan gitu loh Mas. Tapi dia tidak memberi saya libur, tapi minta keputusan secepatnya. Kan saya bingung Mas. Ya nggak apa-apa ya. Ya kalau dia nggak masih sampean libur, sedangkan HE sampean ada waktunya libur, ya bilang. Sampean juga harus ngerti, 7 hari itu 1 hari libur, 6 hari kerja. Kalau dia nggak ngasih libur, laporkan juga ke labor. Sampean ini nggak tegas, Tetapi Mbak. diganti uang Mas. Iya, Ya iya itu nek saya kalau nggak sampean tegas Mas. diganti uang, berarti sampean sing ngarep. Paham nggak? Sampean ini ngarep, tapi sampean nenek sing nggak terima. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ini loh Iya teman-teman, Mas, paham. ruwetnya teman-teman itu kadang-kadang nompo duitnya gelem, ya kan, tapi giliran kurang Iya. lapor cerita, nek nompo duit akeh meneng-meneng ae kan gitu toh. Tapi giliran oh hitungannya gak cocok baru lapor. Nah sekarang tempat mediasi yang tepat ya di KJRI boleh, labor departemen boleh, sampai wani apa ora, gitu loh. Jadi nek sampean wani ngeluh, ya kan, ya sampean harus wani Iya. nek sampean gak terima dengan apa yang diberikan dia. Itulah yang menyebabkan orang Hongkong itu ngakali kita, karena kitanya bisa dibeli.
Bisa dipahami nggak, Mbak? Itu kunci. Iya, iya. Selama Anda bisa dibeli dan Anda butuh dengan uang, maka harga diri kita yang akan dia injak. Fix. Itu masalahnya, teman-teman. Nah, sekarang saya nggak marah ya, Mbak. Saya ngomong sama sampean. Iya, Ya paham. kan? Saya nggak marah. Ini gaya cara saya ngomong memang begini. Harus ada Iya, diluruskan. paham. Saya tahu. Cara berpikirnya harus diluruskan. Kalau sampean ada sesuatu yang nggak terima dan kurang, silahkan ke labor departemen atau ke KJRI 1 ya. Tapi kalau sampean ya udahlah zona, nah itu terserah sampean ya. Selama Iya. selama sampean bisa menerima ya monggo. Nek sampean cek grundel, ya itu masalahnya sampean, bukan masalahnya saya. Kan begitu ceritanya. Karena sekali lagi di Hongkong itu, sekali kita mau uangnya majikan dan kita mengindahkan harga diri kita, peraturan itu juga kita langgar, maka itu yang akan terus terjadi kepada majikan. Warek iki yo gelem kok. Ya wis tak lakone. Hongkong itu begitu. Tapi ketika dari awal kita udah nggak bisa disenggol secara prinsip, dia akan berpikir. Itu karakteristiknya orang Hongkong. Dari 6.000, 7.000 orang yang telepon saya, rata-rata orang kita memang seperti itu. Saya nggak mendiskreditkan, tapi ya sudah, duit, penting enek duite, sampai tidak mengindahkan sebenarnya hak kita bisa lebih banyak. Tapi gara-gara yang kecil-kecil tadi loh, aku nggak libur terus diganti duit, itu sebenarnya hukum Hongkong itu udah kita salah. Tapi ya sudah, wis sampean kadung lakoni. Bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa Ya, Mas. sekarang dari nelpon sama saya ini, kira-kira sudah tahu apa yang harus sampean lakukan apa enggak? Oke, datang ke agen. Karena teleponnya nggak diangkat. Terus kalau nanti agen bilang udah, ini soalnya saya sudah tahu wataknya agen saya ya Mas, saya bilang gini, udah sedikasihnya saja, kamu terima, udah bersyukur gitu. Itu biasanya jawabannya kan seperti itu. Nanti jika tidak cocok dengan hitungan saya sendiri, saya bisa ke KJRI atau labor gitu. Yes. Nah, begitu. Nah, itu yang penting yang sampean tanyakan, ketemu solusinya dulu. Jadi harus datang ke sana karena tempat menyelesaikan perselisihan ya dua tempat itu. Nek orangnya kita sendiri ya KJRI, kalau kita mau bahasa Hongkongnya lancar langsung dengan majikan ya labor departemen. Wis, tidak ada tempat lain. Setelah dua itu pasti kelar masalah. Pasti, saya garansi. Kalau nggak kelar, naik ke court atau ke pengadilan. Biasanya begitu. Oke? Iya, terima kasih ya Mas Andro. Ya, sehat selalu ya. Ingat lagi ya. Mas, iya, makasih. Dan saya mau tanya Mas, walaupun kita sudah punya pengalaman di Hongkong finish terus, jika ngebreak itu apa tetap nunggu di rumah Mas? Nah, betul. Jadi kalau sampean sudah punya banyak rekodnya, rapotnya finish, gak usah khawatir tentang rekod sampean ngebreak. Karena penghitungan penilaian orang Hongkong itu tidak hanya di akhirnya saja, tapi perhitungan mereka selama sampean ada di Hongkong. Tidak ada tindakan kriminal, selalu finish terus misalnya, itu sudah rapot. Jadi kalau hari ini sudah maafan, ketemu yang nggak tepat, ya selesaikan saja, buang saja. Masih banyak majikan di luar sana yang masih mau sampean. Saya bicaranya begitu. Jadi bukan ketika sampean sekarang ngebreak terus jelek, itu tidak. Dan kalau sampean ngebreak memang nggak akan bisa nunggu visa di Hongkong. Tapi kalau sampean mau nunggunya sebentar saja, strategi ngebreaknya ini yang harus diatur. Bisa dipahami? Iya, saya paham. Mencari majikan dulu. Nah, kita kasih surat break. Nah, kita cari majikan yang bisa dipercaya kalau jadi orang. Kadang anak-anak ini ya, ketika kalian nggak ngebreak dan kita berani memproses, ya kan, giliran majikan ngiming-ngiming nambahin gaji, anak-anak miring. Nah, kitanya sudah janjian sama majikan baru kan kepotokan. Bisa dipahami. Nah, kadang-kadang kalau ada sing arek nggak teli itu kan kayak gitu. Sorry itu sih aku ngomongnya jorok, aku ngomongnya kasar ya. Saya sudah paham, saya ini soalnya tiap hari handset di telinga. Nah, makanya kan yang bikin kadang-kadang agent mangkel itu kan kayak gitu. Mereka tidak pegang janji dan komitmen. Ya kan?
Sedangkan kita sudah Iya. dihadapkan dengan majikan baru dan majikan baru sudah ngasih uang. Karena proses untuk dapat majikan baru dan bisa turun itu memakan waktu 2 bulan. Tapi kalau kita strateginya sungguh-sungguh ya kan, kita mau majikan baru dan omongan kita bisa dipegang, ya nggak apa-apa, kita nanti tanda tangan sama majikan baru ya 1 bulan terus kita berkontrak. Jadi kan hitungannya 2 bulan tuh. Lah kitanya masih dapat Iya. duit, kitanya masih kerja. Lah giliran nanti sudah mau keluar visanya, ya kan? Udah mau keluar visanya, begitu ada surat dari imigrasi kita keluar dari tempat majikan 2-3 hari visa kita turun. Ada strategi kayak gitu. Tapi kita pasti ngelihat anaknya dulu. Anaknya belgedes apa enggak. Kadang-kadang tuh seperti itu. Kita itu bantu orang, kadang-kadang yang dibantu itu nggak tahu diri juga, dan itu banyak. Jadi Iya, saya Mas, iya paham. makanya saya ngomong di depan buat sampean, ya nggak apa-apa. Bagi saya Iya. kan seperti itu. Kalau memang dasar rezeki saya ya pasti balik. Kalau nggak rezeki saya ya pergi, kan gitu aja sih. Slow aja kita. Iya, dan saya sudah berkali-kali bilang ke agen saya, tolong bantu cari majikan dulu, saya pengen break, tapi nggak pernah digubris. Maka dari itu saya memutuskan apa saya mencari agen lain saja ya Ya gitu. iyalah, banyak agent di luar. Ewonan, umbruan, atusan. Wis kemampuan sampean itu banyak kali finish itu wis rapot yang bagus. Gak apa-apa. Ya tidak selalu jalan itu mulus. Ya, sekali Sebenarnya break. cuma 3 majikan, Mas. Cuma yang satu itu agak lama, 6 tahun gitu. Yang lainnya satu kontrak gitu. Nggak apa-apa, sampean 1 kali 2 kali finish itu sudah rapot keren. Ya, gitu Iya, aja sih. terkadang saya takut itu break itu kok saya bertahan dengan finish saya, tapi kok saya jalani kayak benar-benar nggak kuat gitu loh, Mas. Terus Mas Sandro kan selalu bilang eman mentalmu gitu. Ya iya no. Makanya itu saya naik turunkan pikiran saya itu, kata-katanya Mas Sandro itu sepertinya benar. Makanya dari itu saya pengen banget ke kantor minta solusi bagaimana gitu. Jadi ya memang ya mental itu lebih penting. Kalau sampean sakit ya semuanya jadi ruwet, ya kan. Sampean stres, sampean depresi, ya nek stres sampai depresi nang pikirane sampean. Lah nek wis kena asam lambung, ya kan. Boyok era Sudah pena, itu, Mas, asam sudah. urat. Lah aku bukan dukun loh ya, aku ngomong loh ya. Kalau Enggak, sudah tapi asam lambung itu sudah ada itu. Nah, kalau sudah berdampaknya kayak gitu kan berarti fisiknya sampean terganggu atas psikis yang sampean rasakan, yaitu sudah nggak sehat. Dan penyakit Ya, itu semakin hari bukan semakin sembuh selama pikirannya nggak diplongin. Nah, penyakit fisik ya, bisa sembuh kalau pikirannya dia bergas dan sehat. Makanya mensana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat, dalam pikiran yang sehat, terdapat badan yang kuat. jiwa yang kuat. Nah, jiwane nek sampean kuat kan fisiknya sampean ya oke lah. Nek jiwane sampean kaya ngene iki, mafan, memet, nah, penyakitnya teko kabeh. Oke. Ya situ kembali ke diri sampean aja. Oke. Terus Wes, Mas Sandro selalu bilang kantornya di Kos WB. Di YouTube ada nggak Mas rutenya? sekarang ganti ke Kamsung Road. Kita sudah pindah. Berarti sampean lama nggak ngelihat lagi. Oh, berarti itu video-video yang saya lihat itu video yang lama ya? Yang baru ini ya, yang baru saya unggahin lagi. Dan ternyata buktinya ya masih masih bekerja. Buktinya masih bekerja. Oh, Video lama saya putar lagi orang Kamseng masih Road mikir. itu apa bawahnya Yunlong ya Mas? Ya, sebelumnya Yulong. Oh, Sampai iya cari iya di bawahnya. rumah kita di channel YouTube saya, judulnya Rumah Kita. Nah, itu rute menuju rumah kita. Oh Sampai ya, tinggal di terima mana? kasih ya Mas Sandro. Sampai tinggal di mana, Mbak? Komantin. Oke, sudah. Satu Iya, jalur naik Dunma iya, langsung ke Kamsung Road. iya paham Oke. saya Mas. Nah, makasih Mas Sandro. Ya, sehat selalu, Semoga sehat Mbak. selalu Yuk, sekeluarga semangat. sama istrinya. Amin. Terima Yuk. kasih. Oke. Selamat pagi. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya ya, sekali lagi ya nggak cocok hitungan. Wasitnya ya cuman KJRI Lebor. Wasitnya bukan saya nggak bisa jadi wasit. Itu di luar
apa namanya, prediksi atau di luar ranah tanggung jawabnya saya. Nah, KJRI sama labor ketika terjadi perselisihan dengan majikan. Ya, kalau saya hanya menyarankan yang terbaik buat kalian dan mendudukan sebuah persoalan itu bagaimana melalui kacamata saya. Itu boleh. Oke, tetap semangat buat kalian semuanya. Keep stay tune di YouTube channel and see you next video. Bye bye.